Selalu gagal di Pilpres, sosok ini getol lengserkan Jokowi. Pernyataan seperti ini tidak saja memperkeruh suasana, tapi merusak tatanan sosial, merusak konsolidasi demokrasi, yang merusak tata kelola negara. Ini bagian dari mengajak untuk melawan tatanan hukum. Nah, saya kira kita perlu lebih bijak ya, mengambil sikap-sikap yang lebih bijaksana di dalam menerima hasil dari satu proses pemilihan umum. Makin seru nih Pak Prabowo, luar biasa. Itu gue rasa dia korban kompor. Loh, kemarin kan Sekjen Gerindra tuh yakin mau dukung lagi Prabowo, Maju lagi di 2024. dan yang menarik nih ya, Pak Prabowo jadi wapres pernah, cawapres Cawapres. demi Ibu Mega kan, Mega Pro dulu. Mega Pro. Prabowo. kalah. Kemudian Jadi presiden, Nyapres. capres, lawannya Pak Jokowi kalah. Waduh, kalah. Jadi lagi capres, Lawannya? Pak Jokowi lagi, Jokowi lagi. kalah lagi. Kayaknya mungkin lebih baik ya Iya, daripada iya. didorong-dorong nyapres. Beliau tetap aja kayak Bu Mega itu jadi ketua umum. Apakah Prabowo kalau menjadi presiden akan setuju? Tentu enggak, karena dia sebenarnya nasionalis. Dan Prabowo dengan kelompok radikal ini yang kemungkinan besar diwakili oleh Rizik Syihab sebagai imam besar akan bergesekan dan semakin lama semakin panas. Prabowo adalah orang yang temperamental. Gesekan mereka berdua akan menjadi awal dari kerusuhan. Begitulah skenario mereka. Dan alhamdulillah, Tuhan masih melindungi negara kita dengan kembali memenangkan Jokowi sebagai presiden di periode kedua. Ya, Prabowo Subianto tidak mengenal lelah untuk meraih jabatan presiden dalam karirnya. Kedekatan itu dapat dilihat di mana mantan Danjen Kopassus itu maju untuk kesekian kalinya sebagai bakal calon presiden. Jika kembali bertarung, hal ini merupakan kali keempat Prabowo untuk maju dalam Pilpres. Bisa menjadi sejarah baru di Indonesia. Sepak terjang politik Prabowo Subianto tentu sudah sangat dikenal oleh publik. Prabowo Subianto pernah bergabung dengan Partai Golkar, lalu selanjutnya mendirikan Partai Gerindra pada 6 Februari 2008. Prabowo Subianto sudah 3 kali mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden dengan Gerindra sebagai kendaraan politiknya. Yang pertama dilakukan pada tahun 2009. Saat itu Prabowo Subianto menjadi cawapres dari Capres Megawati Soekarno Putri. Kemudian pada Pilpres 2014, Prabowo kembali maju Pilpres. Namun kali ini dia maju sebagai calon presiden, sementara cawapresnya adalah Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto kembali mencoba peruntungannya memperebutkan kursi orang nomor 1 di Indonesia. Kali ini Prabowo Subianto maju berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno melawan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Kini Prabowo Subianto kembali mencari peruntungan untuk maju keempat kalinya sebagai capres. Riak suara akar rumput sudah mulai panas meski elit partai belum menyatakan sosok capres yang diusung pada pemilu 2024. Sejumlah tokoh partai di daerah malah ngebet mendorong jagoannya mendampingi figur yang diproyeksi menjadi capres 2024. Ya, usai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dipastikan bakal maju menggeser Presiden Jokowi pada Pilpres 2024, malah muncul usul dari Jawa Timur soal figur wakil presiden yang tepat. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat mengusulkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sebab salah satu faktor kekalahan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 karena minimnya suara kalangan dari warga NU. Kami dari Jawa Timur mengusulkan Bu Khofifah yang merupakan Gubernur Jatim dan tokoh muslimat NU, kata Sadat. Sadat menambahkan potensi Khofifah untuk membantu perolehan Prabowo Subianto di Jatim cukup besar. Sebab wilayah Jatim terdiri dari 38 daerah. Namun hingga kini, lanjut Sadat, Prabowo Subianto masih belum menyatakan kesediaannya untuk maju sebagai capres pada 2024 meski posisi Prabowo selalu teratas di lembaga survei. Sementara petinggi Gerindra yaitu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Desmond Juhaidi Mahesa tegas menyebut tak ada koalisi paslon Prabowo Puan Pilpres 2024.
Koalisi partai politik sampai duet pasangan calon capres dan cawapres sudah mulai gencar dipadukan. Dan baru-baru ini berhembus kencang kabar koalisi Gerindra PDIP untuk duet Prabowo Puan, dan menanggapi hal itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengatakan tak ada perjanjian antara pihaknya dengan PDIP terkait mengusung duet Prabowo Subianto Puan Maharani di Pilpres 2024 nanti. Sementara yang terbaru, Prabowo Subianto bertemu dengan Surya Paloh. Apakah membahas koalisi Pilpres 2024? Ya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya membantah pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membahas koalisi Pilpres 2024. Menurut Willy, pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa saja antara dua sahabat lama. Willy menyebut Prabowo dan Surya Paloh hanya ingin lepas kangen dan menyambung tali silaturahmi, apalagi Gerindra dan Nasdem sama-sama di koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin saat ini. Ya, kalau ada pembicaraan koalisi, kerjasama politik itu nggak menutup kemungkinan, tapi ranahnya kan bisa luas sekali spektrumnya, bisa banyak sekali, jadi nggak cuma dalam pemerintahan sekarang, tapi juga di dalam parlemen. Willy menyampaikan silaturahmi Prabowo juga tidak terkait dengan Capres-Cawapres yang akan diusung Nasdem. Pasalnya Capres-Cawapres yang diusung oleh Nasdem akan diusulkan oleh DPW dalam forum Rakernas. Sejumlah nama telah dikantongi Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menjelang Rakernas dan suksesi Pilpres 2024. Beberapa nama yang diamati oleh Rakernas itu antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, lalu kader Nasdem Rahmat Gobel, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sementara itu, pakar politik Universitas Pajajaran atau Unpad Firman Manan menilai manuver Nasdem dalam menentukan pengusungan terhadap satu capres 2024 dipastikan lebih awal dibandingkan partai lain. Firman menilai Nasdem punya kedekatan kuat dengan beberapa figur, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Meski bukan kader, Firman menilai hubungan Anies dengan Nasdem punya latar belakang yang kuat, terutama dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Tapi katanya situasi akan menjadi rumit kalau Nasdem ancang-ancang ingin mengusung Ganjar yang merupakan kader PDI Perjuangan. Sedangkan untuk nama Jenderal Andika Perkasa, menurutnya diprediksi mampu menaikkan elektabilitas karena dikenal banyak publik. Sedangkan Rahmat Gobel menurutnya bakal menarik perhatian karena merupakan kader internal yang potensial. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem Muhammad Farhan menerangkan Partai Nasdem memberikan tugas kepada semua DPW provinsi untuk menangkap aspirasi nama capres yang bisa diusulkan kepada Ketua Umum. Farhan menambahkan beberapa nama populer memang mencuat dari usulan DPD kota atau kabupaten di Jawa Barat pada workshop pemenangan Partai Nasdem Jawa Barat di Bandung tanggal 29 Mei 2022. Rakernas Partai Nasdem di Jakarta nanti akan membahas soal nama calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Sejumlah nama capres yang akan diusung Nasdem mulai mengerucut pada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Andika Perkasa hingga Rahmat Gobel. Firman Manan pun menyebut Rakernas Nasdem ini sebagai upaya untuk lebih dulu dalam mengusung nama-nama capres.